kena ini, gue kena air. Ya, gue umur bocah. Gue umur bocah. Ya, gue bocah umur 19 tahun yang masih dalam fase perkuliahan. Tapi gue benci dengan hidup perkuliahan. Karena ya gue gak mau diri gue terkena virus full time job. Dimana ini ada bukunya. Dan bukunya itu ditulis sama Hamzah Ahmad. Jadi Hamzah Ahmad ini adalah sekarang menjadi YouTuber, pembisnis dan hal semacamnya yang dalam fase yang terakhir gue lihat itu beliau menghasilkan $120.000 per bulan. Dan di fase hidup sebelumnya dia mencoba untuk menjadi writer, penulis, mencoba menjadi rapper karena dalam buku yang beliau baca, nama bukunya itu The 4-Hour Work, bukan The 4-Hour Workweek, tapi buku yang satu lagi itu The Millionaire Fast Lane by MJ DeMarco. Salah satu jalur yang bisa menuju ke fast lane, menuju ya jalur cepat untuk menjadi kaya, itu adalah lu going into the business, atau lu menjadi singer atau penyanyi, atau lu menjadi artis. Itu membuat lu menjadi kaya secara cepat. Tapi dalam konklusi yang beliau pilih, ada 3, yaitu atlet sama artis, karena artis itu berkaitan dengan singer dan hal semacamnya. Dan dalam 3 golongan tadi, di golongan yang kedua dan yang ketiga, yaitu menjadi suatu artis dan juga atlet, artis dan atlet yang benar-benar bertahan dalam fast lane, bertahan dalam suatu kekayaannya, itu juga going into the business. Jadi konklusi yang Hamzah Ahmad dapatkan dalam menuju lu cepat kaya, menuju lu kaya secara kontribusi kepada dunia, lu share ke hal positif dan hal semacamnya. Itu adalah lu going into the business. Seperti apa Ronaldo yang beliau bilang, dan juga ada siapa namanya, gue lupa lagi yang basket itu, Nike, Michael Jordan, hal semacamnya. Itu going into the business. So, ya, itu gue intermezzo berkaitan dengan Hamzah Ahmad. Jadi gue gak mau diri gue terkena virus full time job. Dan so dalam fase ini gue cukup banyak belajar mempelajari bisnis. Bukan hanya belajar, bukan hanya gue nyatat, bukan hanya gue menjadi nerd, karena gue benci menjadi nerd. Karena gue mau gue cukup pernah dibilang kalau misal gue ini terlihat orang wibu, dan gue ingin merubah hal itu, bro. Gue gak mau jadi kelihatan wibu dan hal semacamnya. Walaupun ya, dalam kebiasaan buruk yang pernah gue lakukan, itu gue pernah nonton anime mungkin 8 jam lebih dalam perharinya. Dan gue solusikannya dengan apa? Gue yang dahulu gue itu masif dalam suatu kebiasaan buruk, sekarang gue masif dalam kebiasaan baik. Gue menjaga relationship gue go into the business, gue latihan fisik setiap harinya dan hal semacamnya. Ya, itu adalah solusi dari aib gue melakukan suatu kebiasaan buruk. Gue gak mau, misalnya, satu contohnya apa? Ini berkaitan dengan bisnis ya. Lu mempunyai pacar, habis itu lu putus, bukan no-nya dalam lu jadinya kondisi itu nggak lu bisa terima, tapi no-nya itu adalah jangan menjadi lemah. Jangan ketika lu putus lu malah dengerin lagu galau. Dengerin lagu galau tapi lu going to the gym, habis itu setelah lu going to the gym lu ambil laptop lu, habis itu lu going to the business, lu baca buku dan hal semacamnya. That's very good. Lagu yang lu dengerin, that's very good. Tapi lagu galau ya lu dengerinnya lu dengerinnya di kasur lu sambil lu rebahan dan hal semacamnya yang buat diri lu semakin lemah. No. Seperti yang dibilang Andrew Tate, lu putus itu adalah waktu lu menjadi monster lebih monster. Lu tadinya going to the gym 1 jam dengan efektivitasnya itu rendah. Ketika lu putus, efektivitas lu naik jadi 80%, 90% dan hal semacamnya. That's very good. So, itu adalah solusi dari keburukan. So, jadi gue gak hanya mempelajari bisnis dengan gue belajar, dengan gue mengambil jurusan bisnis di perkuliahan, ataupun gue belajar di YouTube dengan gue belajar di YouTube atau belajar di perkuliahan sembari gue menulis jadi buku tulis atau Google Docs. No, gue tidak hanya melakukan hal itu, tapi gue juga mengimplementasinya yang seperti lo sekarang lihat. Ini adalah platform
komunitas gue, dan ini adalah bisnis gue. Dan bagi lu yang kepo, linknya di bawah video ini. Apalagi lu yang lagi fokus ke fitness, ingin meningkatkan fisik lo. Karena apa? Suatu pria muda harus gede atau kaya akan 3 hal. Apa itu? Yaitu lu kaya secara fisik, lu kaya secara mentalitas, lu kaya dengan finansial. Fisik, lu dengan going to the gym, atau latihan fisik setiap harinya. Dan juga mentalitas, lu meditasi, lu baca buku. Karena baca buku itu berkaitan dengan mentalitas. Karena apa? Dengan lu baca buku, lu benar-benar present to that things. Dan juga finansial dengan apa? Finansial dengan going into the business, lu menjadi content creator. Dan ya gue hanya mengasih lu untuk menjadi content creator karena itu yang business models yang gue pakai. Dan gue mencoba banyak hal business models yang seperti gue mencoba coding, copywriting, trading, sales, investment, habis itu apa lagi? Ya itu. Dan gue gak mau mencoba hal itu karena apa? Seperti lu menjadi orang gila yang lu itu kayak gini. Ini adalah contoh orang yang changing business models. So ya, kita lanjut ke. Nah, ini ada lagi gue tulis. Gue baru aja bikin email baru dan itu menjadi untuk bis gue. Itu karena apa? Gue pakai aplikasi Loom. Itu gue pakai free trial dan dengan akun yang berbeda-beda. Jadi gue bikin email baru untuk iTunes untuk berkaitan dengan berkaitan dengan apa sih gue lupa, berkaitan dengan Apple lah pokoknya. Bikin iCloud dan hal semacamnya. Dan gue di situ dapatin tutorial untuk membuat email baru untuk gue dapat iCloud. Walaupun dengan lu pakai iCloud ya lu nggak harus buat email baru, tapi ya gue mengikuti tutorial yang ada dan akhirnya gue dapat email. Dan karena gue cukup mempertanyakan diri gue harus bikin email itu untuk apa lagi dan hal semacamnya. Dan akhirnya gue nemuin dan gue pakai baru iCloud-nya itu untuk ada salah satu iCloud yang dalam perangkat saudara gue yang udah non aktif, dan itu cukup terkendala untuk ketika download aplikasi gitu kan, ketika download aplikasi di Apple. Dan ya akhirnya, dan di situ lu harus pergi ke settings dan habis itu lu scroll ke bawah dengan logonya itu seperti logonya App Store, dan di situ ada lu klik, habis itu di situ ada iCloud lu yang udah di nonaktifkan, habis itu lu klik, habis itu lu bla bla bla. Dan akhirnya dalam App Store dengan lu download itu bisa beda dengan akun yang udah tercantol di Apple lu. Jadi di akun Apple lu itu iCloud yang udah nonaktif, tapi bisa menjadi bikin buat jalur baru, yaitu lu punya iCloud baru tapi itu fokusnya itu untuk update aplikasi, install aplikasi dan hal semacamnya. Correct me if I'm wrong. So berkaitan dengan bisnis, gue sering mengatakan kalau misalnya bisnis itu berkaitan dengan freedom, berkaitan dengan kontribusi, dan juga berkaitan dengan kekeluargaan. Karena apa? Dengan bisnis lu akan mengarah ke dengan lu going into the business, lu akan lebih mengarah untuk memperoleh hak lu. Dan ini gue langsung kasih contoh aja. Dan sebenarnya di fase ini gue udah kasih contoh, cuman gue akan kasih contoh yang mungkin bisa beda dengan di teks gue. Jadi contoh yang pertama itu gue sering gue kan udah bikin YouTube ini, YouTube yang positif itu di bulan ketika gue SMA itu pindah ke kuliah. Dan ketika itu itu adalah fase yang benar-benar gold times banget gitu loh. Jadi ketika lu SMA ke kuliah itu sampai 6 bulanan ya, 3 sampai 6 bulan lah pokoknya, gue lupa. Dan ini adalah gue benar-benar fokus banget ke YouTube dan hal semacamnya. Gue bangun jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Itu gue benar-benar fokus ke produksi. Dan gue punya aturan dalam fase gue yang saat itu adalah gue gak boleh konsumsi dari jam 4 sampai jam 12. Atau bahkan jam 3 gue bangun bro. Jam 3 sampai jam 12. Gue hanya fokus ke produksi, tidak konsumsi. Gue melarang. Cuman sekarang ini adalah fase mindset yang salah. Karena apa? Ketika lu
produksi, lu pasti ada konsumsi. Dan ketika lu hanya ngandelin produksi, itu lu apa? Jadinya lu apa? Jadinya lu apa namanya? Lu tidak memperoleh suatu relevan dalam audiens lu. Dan itu yang gua dapatin dari salah satu podcast yang gue dengar beberapa pekan yang lalu, beberapa hari yang lalu. So, jadi contohnya itu ketika gue ke YouTube, gue sempat ingat gue pernah mengupload terkait dengan berkaitan dengan bioskop. Dan ketika nonton bioskop, semisal lu bareng ke keluarga lu dan sama adik perempuan lu di sana, lu akan lebih mengarah apa ketika lu memesan tiket? Ketika lu memesan tiket, mindset gue yang dulu itu adalah ada gue yang memesan tiket, yang ngobrol sama kasirnya, dan guanya apa? Guanya hanya duduk dan gue fokus ke bisnis. Bukan fokus ke bisnis, gue fokus ke kerjaan gue dan hal semacamnya. Dan ini adalah fase yang salah. Ketika lu tidak ketika lu tidak going to the business, lu akan melakukan hal seperti ini. Karena apa? Lu hanya mengandalkan suatu jam kerja lu makin banyak, berarti result lu juga semakin banyak. Tapi kalau dalam bisnis itu tidak. Kalau dalam bisnis kayak gimana? Kalau dalam bisnis, dalam contoh yang sama, lu pengen nonton bioskop dengan keluarga lu dan lu suruh adik perempuan lu yang nonton yang mesen tiket. Dalam bisnis, lu tidak melakukan hal itu, tetapi entah lu sendirian yang melakukan hal tersebut atau lu bareng-bareng sama keluarga lu, dan akhirnya apa? Lu sosialisasi dengan karyawan dalam bioskop tersebut. Dan ketika lu sosialisasi, lu akan mendapat idenya itu makin relevan dengan produksi lo, dan itu akan meningkatkan suatu results. So lu pasti paham apa yang gue maksud. Ketika gue di SMA, mentalitas bisnis gue belum ada. Gue cenderung untuk tidak memenuhi hak gue. Dan ini contoh yang berbeda. Jadi kalau misal gue dicurangi dengan sepotong duit 50.000 misalnya, gue akan bilang udah biarin aja. Berarti gue harus bekerja lebih giat, karena gue bekerjanya itu pasti mendapatkan duit dan keras lebih banyak. Gue harus lebih banyak untuk bekerja nantinya ketimbang mengambil hak gue, dan ketimbang gue berbicara dengan bajor itu. Ya, mindset itu salah. Mindset yang ini tuh salah. Ini adalah mindset seorang employee. Kalau dalam mindset pebisnis, ini sama seperti yang gue contohin sebelumnya, berbeda. Apalagi lu mengambil bisnis model yang seperti gue, yaitu adalah content creator, berkontribusi untuk dunia. Karena apa? Dengan lu mengambil hak lu, dengan lu ngobrol, dengan lu sosialisasi, lu akan muncul banyak ide untuk bisnis lu, dan akhirnya lu muncul suatu kerelevansian ketika lu bikin suatu konten. Oleh sebab itu, I love business. So, semoga lo dapat ide dan lo dapat saran dalam video ini, itu menjadi suatu solusi untuk dari diri gue ke lo. So yeah, see you tomorrow. See you tomorrow. Takutnya gue ngomongnya itu kecepatan.